Kerjasama Iran dan Suriah diyakini bisa buat Israel keok di Gaza. Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Aziz Nazirzadeh mengklaim kerjasama di antara Iran dan Suriah akan mengalahkan Israel di jalur Gaza. Klaim itu dilontarkan Nazirzadeh pada Minggu, 1 September 2024, saat berbicara dengan Menteri Luar Negeri Suriah, Maijen Ali Mahmud Abbas. Nazirzadeh mengecam masyarakat internasional yang diam saja ketika melihat rezim Israel menyerang Gaza dan membunuh lebih dari 40.000 warga Palestina di sana. Sayangnya, kita tidak melihat reaksi yang tepat dari masyarakat internasional terhadap kejahatan rezim Israel, ujar dia dikutip dari Press TV. Jadi, kerjasama di antara dua negara ini harus berlanjut, dan itu pasti akan memberikan kekalahan kepada rezim itu. Nazirzadeh berujar kedua negara itu memiliki komitmen yang terhadap poros perlawanan yang melawan Israel. Dia kemudian kembali menegaskan dukungan Iran kepada Suriah dalam hal keamanan dan integritas teritorial. Menurutnya, penerapan kesepakatan yang telah ada akan meningkatkan kerja sama bilateral di antara keduanya. Sementara itu, Abbas mengungkapkan tekad Suriah untuk terus menjaga hubungan dengan Iran demi tujuan kedua negara itu. Abbas menyebut keamanan dua negara itu saling terkait. Kata dia, poros perlawanan kini melawan Israel yang melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza, Suriah, dan Yaman. Di samping itu, dia berharap hubungan Suriah dan Iran menguat sehingga kedua negara makin kuat dalam menghadapi Israel dan sekutunya. Iran hingga kini terus mendukung pasukan Suriah melawan para militan di negara. Sudah lebih dari 1 dekade Iran mengirimkan pasukan ke sana. Meski demikian, pada bulan April lalu Iran mengurangi jumlah pasukan di Suriah. France 24 melaporkan pengurangan itu dilakukan setelah para panglima Iran di Suriah menjadi target serangan. Menurut Iran, serangan itu dilakukan oleh Israel. Iran menarik pasukannya dari Suriah Selatan, kata sumber yang dekat dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Meski menarik pasukan, Iran masih memiliki personel militer di wilayah lain di Suriah. Puncak dari serangan-serangan itu ialah serangan Israel di kedutaan Iran di Suriah tanggal 1 April lalu. Serangan itu menewaskan 7 anggota Korps Garda Revolusioner Islam Iran, IRGC. 2 diantaranya adalah jenderal. Iran kemudian melancarkan serangan balasan ke Israel tanggal 13 dan 14 April dengan rudal dan pesawat nirawak. Serangan itu adalah serangan pertama yang dilancarkan Iran langsung dari wilayahnya. Sumber dari Hizbullah menyebut Iran sebenarnya sudah mulai menarik pasukannya setelah serangan tanggal 20 Januari yang menewaskan 5 anggota IRGC di Damaskus. 2 diantaranya adalah kepala intelijen dan wakilnya. Observatorium Suriah untuk HAM juga menyatakan bahwa pasukan Iran telah ditarik dari Damaskus dan Suriah Selatan. Menurut lembaga itu, pejuang Lebanon dan Irak menggantikan pasukan Iran di sana. Meski demikian, dilaporkan masih ada ribuan personel militer Iran di Suriah. Mereka dibantu oleh puluhan ribu pejuang dari Lebanon, Irak, Afghanistan, dan lainnya yang dilatih Iran. Gempar Iran disebut sudah buat lingkaran api di sekeliling Israel, ini tujuannya. Jurnalis Israel bernama Oded Yaron menyebut Iran telah membuat lingkaran api di sekitar Israel. Lingkaran api yang mengelilingi Israel itu ialah Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, Hamas di Gaza, milisi di Suriah dan Irak, dan lainnya yang merupakan sekutu Iran. Saat ini Israel sedang menunggu serangan balasan Iran dan sekutunya di Timur Tengah.
Serangan itu akan menjadi balasan atas serangan Israel yang menewaskan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan Panglima Hizbullah Fuad Shur. Sistem pertahanan Israel mungkin harus menghadapi ancaman bersamaan dalam berbagai jenis dari beberapa front, kata Yaron dalam tulisannya yang terbit di Haaretz. Suatu serangan Iran, seperti serangan bulan April lalu yang meliputi pesawat Nirawak, mungkin punya peringatan dini, tetapi Hizbullah punya kemampuan untuk meluncurkan banyak rudal akurat, yang hanya memberi Israel waktu peringatan 60 hingga 90 detik, mungkin lebih kurang, membuat serangan itu menjadi ancaman terbesar bagi sistem pertahanan udara Israel. Hizbullah diperkirakan memiliki 150.000 rudal dan roket dari berbagai jenis. Banyak di antaranya yang ditempatkan di dekat perbatasan Israel. Rudal seperti Zelzal 1, jangkauannya 160 km, Zelzal 2, 210 km, dan Fatah 110, 300 km, bisa menjangkau sebagian besar wilayah Israel. Yaron mengatakan jika Hizbullah menembakkan rudal-rudal itu, Israel hanya punya waktu beberapa menit untuk melacak dan menangkisnya. Video drone Hizbullah mengejutkan media Israel, berhasil merekam kota pelabuhan Haifa dengan detil dan dikhawatirkan mengancam keamanan Israel dalam jangka panjang. Hizbullah mempublikasikan rekaman video berdurasi 9,5 menit tersebut hari Selasa, 18 Juni 2024. Video drone Hizbullah mengejutkan media Israel, berhasil merekam kota pelabuhan Haifa dengan detil dan dikhawatirkan mengancam keamanan Israel dalam jangka panjang. Hizbullah mempublikasikan rekaman video berdurasi 9,5 menit tersebut hari Selasa, 18 Juni 2024. Al-Mayadin. Hizbullah juga memiliki banyak pesawat Nirawak. Senjata itu lebih akurat meskipun hanya bisa membawa bom berukuran lebih kecil. Salah satunya berjenis Shahed 129 yang bisa menjangkau seluruh wilayah Israel. Sejak perang di jalur Gaza meletus, Israel kesusahan menangkis pesawat itu. Sementara itu, Iran memiliki sejumlah senjata yang tidak dipunyai sekutunya di Timur Tengah. Sebagian besar senjata itu sudah digunakan dalam serangan pada bulan April lalu. Drone Shahed 12 dan Shahed 136 milik Iran memiliki jangkauan hingga lebih dari 2000 mil. Kedua drone ini memiliki kecepatan di bawah 200 km per jam sehingga bisa dilacak dan ditangkis beberapa jam sebelum mencapai Israel. Sekutu Iran lainnya, yakni Houthi di Yaman, memiliki rudal balistik seperti Haidar dan Tufan.